Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, pujian sanjungan semata kita haturkan untuk Allah yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya buku praktis sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya tulis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan. Sekarang kita masuk halaman yang ke-53 tentang tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Pembahasan sholat perkara penting karena dia amalan badan yang pertama dihisab di hari kiamat. Inna awwalamma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumil qiyamati as-shalah au kama qala. Sesungguhnya mula pertama amal badan seorang hamba yang dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Bila sholatnya bagus, selamat dan bahagia. Bila sholatnya cacat, malaikat disuruh ngecek dulu adakah dia punya sholat tatawwu', sholat dalam rangka memperbanyak ketaatan yang fungsinya untuk menyempurnakan ketika ada yang bolong-bolong kekurangan di dalam sholat wajib. Bila ada disempurnakan, bila tidak itu yang beresiko. Makanya sholat harus diperhatikan. Kalau amal badan pertama kali dihisab itu adalah sholat, amalan batin yang menyangkut akidah keyakinan itu nanti yang menjadi hisab pertama secara global. Bagaimana cara menhisab berkaitan masalah akidah? Di situ kan berkaitan dengan keyakinan. Betul Allah zat yang maha tahu, termasuk alimun bidzatis sudur, tahu apa yang ada di dada manusia. Mekanismenya seperti apa ketika Allah menghisab akidah? Coba tahu. Dengan cara diumumkan. Siapa yang menyembah sesuatu silahkan ia carinya untuk meminta tolong.
dan semua yang disembah selain Allah dan dia ridho, makanya semuanya ditampakkan di neraka. Semua yang diibadahi selain Allah ridho ditampakkan di mana? Di neraka. Apa yang sering disembah di masyarakat dari sesembahan batil yang disembah selain Allah atau bersama Allah? Ya, di zaman Nabi Nuh ada Yahus, Ya'uq, Suwa', Wad, dan Nasr yang diproduk oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, raja Arab yang kaya raya, juga menggiring kepada masyarakat penyembahan berhala, sehingga Masjidil Haram full patung Yahus, Ya'uq, Suwa', Wad, Nasr. Juga dibisikkan setan, digali, akhirnya didapatkan juga termasuk jadi sederet sembah selain Allah. Dan juga Lata, Uzza, Manat, dan juga yang lain-lain. Termasuk juga iblis nanti akan khutbah di mimbar neraka. Kenapa? Dia termasuk yang disembah selain Allah dan ridho. Termasuk Dajjal juga sama, karena dia mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun juga sama. Di masyarakat mungkin termasuk jenis jimat-jimat dengan aneka ragam. Semuanya nanti akan dipajang di neraka. Kemudian bentuk yang disembah selain Allah yang paling banyak di masyarakat berkesan baik tapi sebenarnya kesyirikan, seolah itu alamnya kesantrian tetapi sebenarnya alamnya kesyirikan. Apa itu bentuk kesyirikan? Bentuknya tokoh-tokoh agama. Yang Yahudi memiliki 3 pilar terjadinya tokoh agama dituhankan selain Allah. 3 pilar tokoh agama dituhankan selain Allah. Apa 3 pilar itu? 1, punya kitab tapi dibuang, minimal disembunyikan. Kalau di masyarakat kita mungkin disalah tafsirkan, walau tidak dibuang. Tafsirnya mengikuti kemauan hawa nafsu, takwil batil mengikuti hawa nafsu. Atau bentuk membuangnya, Al-Quran itu makhluk yang diusung oleh kelompok Jahmiyah, itu komunis gaya agama. Apa akidah Jahmiyah itu? Komunis gaya agama, kita beragama tapi komunis. Gimana caranya? Mengatasnamakan menyucikan Allah sebagai siasat untuk menghilangkan Allah. Bukannya Allah disucikan dari yang menodainya, tapi keberadaan Allah yang disucikan. Yaitu dengan takwil nama dan sifat Allah mengikuti hawa nafsu. Dasar yang mereka pakai adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada sesuatu yang semisal Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bahasa yang mereka pakai dari lafaz laisa kamitslihi syai'un, enggak ada sesuatu yang semisal Allah. Lek manusia bicara, Allah tidak boleh punya sifat bicara. Kenapa? Lek bicara nanti semisal. Akhirnya sifat bicara dibuang dari Allah. Akhirnya Allah dianggap tidak bicara. Sehingga dengan demikian itu sudah membuang Al-Quran. Karena Allah dianggap tidak bicara. Kalau gitu proses adanya Quran gimana? Allah mencipta makhluk, diberikan ilham, suruh bicara. Nah itu yang jadi Al-Quran. Kalau begitu Al-Quran itu adalah makhluk.
Dan semua nama sifat Allah yang lain nanti akan ditiadakan. Allah mencintai, Allah menyayangi, akan dibuang semuanya. Kalau begitu akhirnya ujung-ujungnya nggak ada. Komunis kan jadinya, ateis kan, mulhid kan, anti Tuhan kan. Kalau begitu hakikat yang jadi Allah itu siapa? Ya tokoh agama sing ngotak-ngatik tadi. Itu cara membuang kitab. Yang kedua, ketika sudah kitabnya dibuang, pilar kedua mereka diingatkan berpaling. Tilik ini moh. Bapak rumangsa pinter gak kena tilik nih. Siapa kamu kok wani ngilikne aku? Wes, mrengkelo ora kena diomongi, ora kena tilik nih. Yang ketiga, ketika dimintai fatwa ngarang. Yaktubu nabi aidhim, nulis dengan tangan-tangan mereka dikatakan ini dari Allah. Ada min indillah, padahal itu dari sisi hawa nafsu mereka. Ngarang. Padahal yang punya kewenangan menetapkan syariat siapa? Allah, tapi mereka ngarang. Apabila dikatakan dari Allah tapi iftira ala Allahil kalibah, bikin dusta atas nama Allah. Dari situlah maka akhirnya mereka membuat kreasi beragama. Lalu promosi kepada masyarakat, fadilahnya gini, masyarakat nompo diikuti bangga. Anak buahku banyak, tak omongi manut. Dan hakikat menyembah itu apa? Hakikat menyembah itu sujud, napa hakikat menyembah itu tangane apa? Apa yang disenengi? Apa hakikat menyembah? Sujud, napa tangannya model begini? Mana hakikat menyembah? Hakikat menyembah itu taat. Apa hakikat menyembah? Taat. Yaitu taat kepada kesalahan. Ngerti salah kok tetap ikut. Hakikat nyembah itu taat. Taat kepada kemaksiatan. Mana dalilnya hakikat menyembah itu taat? Jawabnya Allah berpesan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Berarti mentaati, namanya mengikuti langkahnya berarti mentaati. Sana ya ke sana, sini ya ke sini, cepat ya cepat, ini itu juga ini itu. Dan itu Allah mengatakan itu menyembah. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah sudah saya ikat janji Adam, kamu jangan sembah setan. Bentuk nyembahnya tadi apa? Mengikuti langkahnya. Fatwa salah, agama karangan baru, tidak dari Allah katanya dari Allah, tidak dari Rasul katanya dari Rasul, bukan agama katanya agama. Lalu masyarakat dapat promosi ikutnya itulah namanya menyembah. Bahkan ngalap berkah pada Mbah Yai. Maka cukup banyak di tempat pendidikan di atas namakan agama itu kulutus pada Mbah Yai pol. Sampai ada istilah cuci rahim, ya, itu juga terjadi. Nanti biar menurunkan anak-anak yang soleh, rahimnya wajib dicuci. Gimana cara nyuci? Ya dizinai. Ujung-ujungnya kan tetap hawa nafsu, pelecehan. Ini termasuk sembahan yang paling banyak di masyarakat. Lek wong ngejek urip ditaati hasil karya bukan agama, katanya agama, karangan bid'ah.
Lalu sesembahan lain bersama Allah, bila tokohnya itu mati, bentuknya apa? Sebagai tempat penitipan doa. Dan itu diakui oleh mereka sendiri. Yang mereka mengatakan, mana butum kami nggak menyembah tokoh-tokoh itu. Illa yuqaribuna illa zulfa, kecuali tokoh itu saya jadikan media supaya dia itu mendekatkan hajat kami kepada Allah. Li yuqaribuna, apa mana? Qarraba yuqaribu, mendekatkan. Lek basa Jawane lumantar panjenengan sing sampun sumari. Napa lumantar itu? Tempat penitipan. Dengan perantaraanmu, berarti titip. Makanya tokoh yang sudah mati itu diberikan hadiah. Napa hadiah? Sedekah pahalanya untuk tokohnya. Khataman Quran pahalanya untuk yainya. Tujuannya apa? Ben kersa paring ide pangestu. Gelem ndongaake. Diberi hadiah, satu hitungan, yo hadiahmu tak tompo, suwun ya, tak dongakni, ora ngoten nggih bahasa lugune. Dianggap itu sudah ketemu Allah dan dijamin surga. Tolong bisikkan kepada Allah, sehingga mereka tinggal nunggu kiriman. Ini di masyarakat terlalu banyak yang kayak begini. Ciri khasnya apa? Bisa afati sopo ya ini lahu al-fatihah. Demi pensafatan Mbah Yai diberikan hadiah al-fatihah. Terus nanti fatihah untuk A, B, C sampai Nabi. Hadiah dulu, setelah itu tolong haturkan hajat kami kepada Allah. Karena mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka itu penyafaat kami di sisi Allah. Kami punya harapan dia sebagai penyafaat. Napa makna penyafaat? Penyambung lidah. Penyambung lidah. Nggak mau mengadu sendiri tapi titip seseorang, tolong haturkan kepada Allah. Namanya penyambung lidah. Terlalu banyak ini di masyarakat. Rata-rata masyarakat awam kan gitu kan cara beragamanya, yang sudah kental dengan karismanya Mbah Yai gitu kan. Berapa kalau gitu jumlah Tuhan yang disembah selain Allah? Like model Mbah Yai kayak begitu, berapa jumlah Mbah Yainya model kayak begitu? Terlalu banyak. Akhirnya kedok-kedok dukun itu banyak, kedok-kedok kuburan palsu banyak. Itu bukan semata mereka ridho, bahkan promosi. Bukan semata ridho disembah, tapi malah promosi. Nah, Tuhan-Tuhan yang kayak begitu, jelas ridho, disembah ridho, bahkan malah promosi, semuanya nanti akan dipajang di neraka. Umat diberitahu, siapa nyembah sesuatu supaya mencarinya untuk minta tolong, sementara ketika mereka semuanya dipajang di neraka, apa yang terjadi? Gerutuk di sana. Itulah cara menghisab mereka. Berapa jumlahnya? Separuh umat atau mayoritas umat? Mayoritas. Apa dalilnya? Wa ma yu'minu aktsarum billah illa wahum musyrikun. Kebanyakan manusia bukannya iman kepada Allah tapi musyrik. Bentuk kesyirikannya begitu. Banyak kan? Terlalu banyak. Ini cara menghisab manusia berkaitan masalah akidah. Nah, ke depan generasi muda harus paham bentuk kesyirikan seperti ini. Makanya dakwah yang paling utama itu dakwah tauhid.
untuk membersihkan kesyirikan yang kesyirikan itu gak karuh-karuan macemnya, gak karuh-karuan macemnya. Itu cara menghisap akidah seperti itu. Lalu cara menghisap sholat adalah ya tadi, dicek bila sholatnya bagus, bila tidak, punyakah sunnah, bila tatawuk sunnah ada yang kekurangan dikenapi, bila tidak ada otomatis akan mengalami kerugian. Kemudian yang sholatnya itu sukses, maka mereka disuruh jalan dengan diiring dipandu cahaya, karena as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Nah, orang-orang munafik yang juga bergabung ikut sholat, ikut jamaah enggak orang munafik? Iya, cuma wa idza qamu ila sholati qamu kusala, tapi juga tetap ikut jamaah. Apakah nanti mereka bersama rombongan orang beriman? Semula maunya begitu, cuma mereka nggak punya cahaya, karena zikirnya kecil, ibaratnya listriknya itu kecil sehingga tidak bisa mengangkat pemijaran sehingga bercahaya. Jase entek ngoten nggih. Jase krek 0% ora murup mboten. Klip-klip ya gak murup. Akhirnya mereka teriak-teriak, anadzirna naktabis min nurikum, tunggu kami numpang cahayamu. Allah katakan apa? Farji'u wara'akum falatamisu nurah, balik ke belakang cari di sana. Begitu kembali, wadriba bainahum sur lahu bab, pasang tabir, ada pintunya yang mereka nggak bisa membukanya. Sana penuh rahmah, sana penuh azab. Sehingga rombongan yang jalan itu khusus orang yang punya sholat bercahaya. Bagaimana penghisapannya? Nanti Allah akan datangi mereka. Manusia bisa melihat tapi masih bertabir cahaya, dan itu kondisinya menakutkan. Bagaimana bentuk hisapnya? Suruh sujud. Nah, orang yang tidak khusyuk tidak bisa sujud. Fayud'auna ila sujudi fala yastati'un, diundang, diperintahkan sujud, mereka nggak mampu. Nah, yang bisa sujud itulah nanti yang akan selamat. Makanya sholat kita di dunia, kita rukuk sujud, ini untuk apa? Persiapan sujud nanti di depan Allah di padang mahsyar. Semoga kelak kita bisa sujud. Nah, itu cara menghisap apa? Sholat. Maka daripada itu perbagusi sholat kita. Penting nggak kalau gitu? Sangat penting. Makanya dia menjadi rukun ternama dari rukun Islam, dari perbuatan zahir. Kayak puasa masih nanti masih menunggu Ramadan ya. Zakat nanti hartanya sudah ngumpul setahun, dicek nisabnya ya. Haji masih nanti 30 tahun malah nggih. Nah tuh kok saya daftar kapan budal? Nggak tahu. Tapi nek sholat detik ini, wudu sholat langsung bisa. Kapan? Dan sholat tato itu macamnya banyak, termasuk macam sholat tato adalah sholat pengusir duka. Ada nggak sholat pengusir duka? Nggak ada. Apa pesan Nabi? Arifni bisalah, istirahatkan saya dengan sholat, hibur saya dengan sholat. Sholat apa itu? Ya sewaktu-waktu butuh, hatinya duka, wudulah, sholatlah. Ya termasuk itu dikatakan sudah wudu. Fungsinya untuk meminta pertolongan. Langsung sholat itu bisa dikerjakan detik ini. Dan tatawuf itu terlalu banyak. Makanya benahi sholat-sholat kita. Tujuannya, fungsinya, esensinya memang sangat luar biasa. Nah, itu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya.
sejak dari rukunnya, syaratnya, wajibnya, penyempurnanya, kekhusukannya, tumaninahnya, dampaknya, keikhlasannya, termasuk dampak ke jiwa sebagai penentram jiwa, dampak ke cahaya akan jadi cahaya, dampak ke hisab jadi kunci hisab. Itu diperhatikan semuanya akan sholah. Ini perkara yang sangat penting, maka ancamannya keras buat orang yang meninggalkan sholat. Apa? Kekafiran. Meninggalkan sholat adalah kekafiran. Itu sangat bahaya sekali. Meninggalkan sholat adalah kekafiran. Sekarang kita masuk pada judul berikutnya di halaman 53, tasyahud akhir atau tahiyyat akhir dan tawarruk. Duduknya tahiyat akhir itu dengan cara tawarruk, yang dibaca adalah tahiyat, at-tahiyyatu lillah. Satu 168. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir, dan keduanya adalah wajib. Tasyahud akhir dan tawarruk hukumnya apa? Wajib. Ketika duduk membaca at-tahiyyatu lillah, keduanya sama-sama wajib. 169. Melakukan di dalam tasyahud ini apa yang dilakukan pada tasyahud awal, yaitu yang dibaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal tahiyat awal itu. Tahiyat awal ditambah dengan selawat, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tahiyat awal ditambah itu silahkan. Yang ketiga sekaligus ditambahi dengan isti'adzah dari beberapa bencana. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tahiyat awal sampai 3 macam itu boleh. Minimal sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah salawat, boleh ditambah dengan doa. Tahiyat akhir sama yang dibaca. Tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, salawat, lalu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama dan seterusnya. 170. Hanya saja posisi duduknya adalah dengan tawarruk. Duduk tahiyat akhir posisinya adalah dengan apa? Tawarruk. Diambil dari kata warikun. Apa warikun itu? Bahasa Indonesianya apa? Orang itu duduk sing nempel di lantai itu apa? Sikile silo, yang nempel di lantai apa? Pantat. Basa Jawane bokong. Bahasa Arabe warik. Tawaruk berarti masang bokong sebagai landasan duduk, sehingga tumpuan itu berada pada bokongnya. Lah iftiros, tumpuannya itu pada telapak kaki yang digelar, dilemek. Firos itu lemek. Iftiros berarti masang lemek. Tahiyat awal itu kan sikil kiwa dibleber, duduknya di situ kan. Tahiyat akhir itu namanya tawaruk. Bokong itu langsung nempel ke lantai. Telapak kaki yang kiri dikemanakan? Dimajukan di bawah betis, ya kan? Disroknya di bawah betis, sehingga pantatnya langsung nempel ke lantai. Itu namanya tawarruk, yaitu membentangkan pangkal paha kirinya ke tanah.
mengeluarkan kedua telapak kakinya dari satu arah dan memposisikan telapak kaki kiri di bawah betis kanannya. Nah, gamblang kan? Itu peragaannya seperti itu. Berikutnya 171 menegakkan telapak kaki kanannya. Telapak kaki kanan ditegakkan. Dengan jari-jari ditekuk ngadep kiblat. Acek jejek. Jari jemari ngadep kiblat. Nomor 172 kadang-kadang boleh membentangkan. Jadi telapak kaki yang kanan boleh dibentang, dibentangkan. Dibentangkan itu ya kayak gini jejak, dibentangkan itu ya mungkin ya ke belakang atau ke arah kanan. Jadi telapak kaki kiri itu jejak boleh, direbahkan juga boleh. Nah dijejek nih itu tampak tegak, kokoh gitu kan. Urat-urat bisa tertarik, itu punya dampak melancarkan aliran darah lentur, sehingga punya dampak sehat. Itu dampak saja itu sifatnya, itu bukan syariat. 173 telapak tangan kirinya menggenggam lutut dan bertumpu padanya. Yang telapak tangan kanannya nanti digenggamkan, genggamnya boleh begini, genggamnya boleh juga boleh dilingkarkan. Begini boleh. Ini dilingkarkan juga boleh, ini disatukan. Kemudian digerakkan haraka yuhariku, semula ke bawah digerakkan, diisyaratkan, atau juga punya makna digerak-gerakkan sama-sama boleh. Geraknya kemana? Di atas bawah, bukan kiwa tengen atau diputar-putar, ya nggak ada petunjuknya. Nah begitu. Nah untuk tema berikutnya kita jeda dulu. Kayaknya sudah masuk jadwal adzan, kepada muadzin disilahkan. Walhamdulillah.
حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Pujian kita hatur kepada Allah, dengan nikmatnya amal saleh sempurna. Kita aman, kita sehat, kita cukup rezeki, adzan berkumandang sedemikian rupa, kita bisa menjawab, kita menegakkan sholat di negeri Islam. Buktinya masjid dibangun, jamaah ditegakkan, yang ini wajib untuk kita jaga. Maka siapa yang memenuhi panggilan Allah, maka akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Istajibu bila wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum, ijabailah panggilan Allah ketika memanggil kamu, ijabai panggilan Rasul ketika memanggil kamu, akan diberikan kehidupan yang baik. Itu termasuk kewajiban untuk mendatangi adzan untuk sholat berjamaah. Berikutnya kita lanjutkan, wajibnya membaca salawat Nabi SAW dan memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Salawat pada tahiyat akhir wajib. Salawat pada tahiyat awal sunnah. Walaupun bacaannya sama awal akhir, tapi hukumnya berbeda. Bacaan salawat sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Adapun bentuk cara duduk, silahkan dibuka di halaman 72. Halaman berapa? 72. Duduk tawaruk, kaki telapak kaki kanan tegak, itu gambar yang kanan. Boleh juga itu kakinya direbahkan, nah, gambar yang kiri. Lalu ketika tahiyat, pandangan mata melihat kepada jari yang digerakkan. Apa faedahnya ketika tahiyat mata memandang jari yang disyaratkan, apa faedahnya? Itu setan sangat terasa terdampak dengan
orang sholat memandang jari yang digerakkan, sehingga mata jangan sampai redup merem, tapi melihat apa? Jari yang digerakkan, pandangan mata ke situ. Ini besarnya fadilah dan beratnya untuk setan. Andai setan suruh milih, kepalamu pukul pakai besi atau kamu memandang jari digerakkan, setan pilih mana? Pukul pakai besi sakit enggak? Pecah mau menyonyong? Ya minimal menyonyong, sepecah. Itu berat, lebih suka dipukul daripada melihat jari yang digerakkan. Kalau gitu dampaknya besar. Tapi lek ngusir setan dingin tok ya bukan loh ya. Nanti ditakwilnya begitu. Setannya peninggalnya tak ngenek tok. Beda, itu salah guna, itu takwil batil ya begitu. Lek ditene demit adano, demitnya minggat. Oh, sama saya takwil otak-atik juga itu loh ya. Lalu dampak kepada yang sholat itu adalah kehusukannya terjaga, konsentrasinya terjaga. Memandang nanti akan mencermati apa yang dibaca. Connect. Khusuk khidmat sehingga doanya tulus. Bila sudah konsentrasi, setan nggak bisa masuk. Gagal mengganggu. Nah, itu hikmahnya itu besar. Itu pandangan mata ke situ. Bentuk jari telunjuk itu ada beberapa gambar, silahkan ditiru. Ada beberapa pilihan tuh sama-sama diperbolehkan. Itu sudah ada gambar-gambarnya di dalam cara duduk di tahiyat. Gambar-gambar sebelumnya silahkan nanti dicek. Duduk iftirash, duduk iqa, itu ada semuanya. Itu tadi wajibnya membaca sholawat Nabi SAW dan memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 174. Dalam tasyahud ini, tasyahud akhir, wajib membaca doa sholawat. Dikatakan doa sholawat boleh, dikatakan sholawat saja boleh. Dikatakan sholawat memang diawali dengan Allahumma sholli. Dikatakan doa itu memang itu doa itu sini. Ya Allah berilah sholawat, kan doakan. Apa makna sholawat? Allah memberi sholawat, makhluk berdoa semoga si A, si B diberi sholawat. Ada berapa unsur sholawat? Minimal 3. Termasuk orang yang terkena musibah, sabar, mendapatkan sholawat. 1, sanjungan, Allah menyanjung, sana. Yang nomor 2, tazkiyah, rekomendasi, jaminan dari Allah. Allah menyatakan, itu orang baik. Lalu nomor 3 adalah maghfirah, ampunan. Yang ketiga itu adalah apa? Maghfirah, ampunan. Berarti orang bersolawat berarti berdoa kepada Allah, ya Allah sanjunglah Nabi kita, ya Allah berikan rekomendasi Nabi kita, ya Allah berilah ampunan untuk Nabi kita. Kabeh nak Nabi didongakne, kabeh umat ndongakne. Nabi penak memang itu berjuangnya keras, kabeh umat ada muridnya bayu penak bayu sudah sepantasnya, ya. Tapi umatnya tidak kalah. Kenapa? Dengan 1 sholawatan Allah memberikan imbalan 10. Jangan punya pemikiran enak Nabi didongakne, lha ngene iki sing ndongane entuk apa? Justru dengan mendoakan bukannya kita itu dipersulit, dibebani, enggak, justru diberi fadilah dengan cara yang mudah. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 solawatan, Allah memberi kepada dia 10 loh. 10. Istilahnya korban 1 panen 10. Enak kan?
korban 1 panen 10, gitu istilahnya. Besar kalau gitu fadilahnya, maka perbanyak sholawat, terutama hari Jumat. Dan memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Kita ulang 174, dalam tasyahud ini wajib membaca doa sholawat untuk Nabi SAW. Kami telah menyebutkan sebagian lafadznya pada tasyahud awal yang dulu sudah kita bahas. 175. Hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan membaca berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu memohon perlindungan bika padamu atau demi engkau, min adzabi jahannam, dari siksa jahanam. Berarti kita dipupuk iman pada hari akhir. Ini untuk menghindari pemikiran para filosofis. Akal bisa menjangkau jahanam enggak? Akal bisa menjangkau jahanam enggak? Enggak bisa. Kata akal dicek enggak ada, ditelok enggak ada, dijamah enggak ada, katanya jahanam enggak ada. Ini kata para filosofis kafir itu. Makanya anak kita jangan sekolahkan jadi ahli filsafat. Filsafat dunia boleh, untuk ngerekayasa dunia, untuk mendapatkan manfaat, nanti diproduk barang-barang baru. Jadi HP ini kan filsafat dunia kan, boleh. Tapi agama yang di filsafat, amburadul nanti jadinya. Banyak yang dibuangi. Akidah tentang adanya jahanam tidak ada. Kenapa? Dicek nggak ada. Kata-kata akal ada itu dicek ada. Bahaya kan? Bahaya. Ngati-ngati. Bagaimana hukum ilmu filsafat? Jawab. Objeknya apa? Objeknya untuk eksplorasi dunia, hukumnya boleh. Tapi untuk ngakal-ngakali agama haram. Nah begitu. Objeknya saja apa? Maka di sini kita dibikin pemikiran yang sempurna, mengimani yang awal, akhir, zahir, batin, hadir dan gaib. Infonya pakai wahyu, termasuk kata sini. Adanya jahanam, nanti manusia nanti akan disuruh melintas, karena Allah menyebutkan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu az-zikra. Didatangkan jahanam, pasang jembatan, suruh melintas. Yang selamat yang secepat kilat, secepat burung terbang, secepat kuda lari, secepat orang lari. Ada yang tertatih-tatih juga selamat, semoga nanti kita selamat. Makanya modal keselamatan termasuk ini, dibaca doa ini. Dan itu tidak bisa bergantung pada siapa-siapa. Kabeh wong mikir nafsi-nafsi, piyaku, nggak bisa mengadu pada ibu, bapak, suami, istri, anak, orang yang berpangkat, nggak bisa. Kabeh hanya mengatakan nafsi. Makanya kita taruhan nasib. Ke depan itu begitu. Makanya kita berlindung supaya nanti ketika melintas bisa selamat. Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam. Makanya itu harus memanfaatkan waktu, mumpung rong mati. Calonnya mati mboten? Pasti. Kapan? Ngenteni sepuh? Siapa tahu. Ada jatah cuma nggak diberitahukan. Bisa sewaktu-waktu, baghtatan, tiba-tiba. Apalagi di akhir zaman orang mengistilahkan mati mendadak itu semakin banyak. Berpotensi siapapun. Makanya siapkan. Makanya ketika sholat renungi ini sebelum salam. Wa min adzabil qabr, dan juga dari siksa kubur. Makanya Nabi SAW itu sebelum pulang menghimbau kepada diri, mohonkan ampun kepada Allah saudaramu yang dikubur itu. Karena sepeninggal kita dia nanti akan didatangi malaikat, didudukkan, akan ditanya. Bila bisa menjawab karena ilmu
akidahnya, amalnya ikhlas, jadi pembekalan akan dijaga dari siksa kubur. Sehingga dikatakan 6 solehan silahkan tidur yang pulas. Ketika melek, amal solehnya dijilmakan sehingga nggak kesepian. Diajak wisata, melihat surga, itu tempat tinggalmu. Dibukakan pintu, dapat sepoi hembusan anginnya. Ya doa, ya Allah segerakan kiamat supaya saya segera ketemu harta dan keluarga saya. Itu nikmat kubur. Tapi buat orang yang nggak bisa menjawab, malaikat mengatakan jawab begini, tetap nggak bisa karena nggak belajar atau nggak diyakini, apalagi beramal. Akhirnya diuring-uring, la daroita wala taleta, gak ngerti, gak moco ya, seneni oleh malaikat. Dituntun gak iso muni, apane sing nuntun sik urip, mbah engko jawaban Allah Robku. Wong sing ngomongi malaikat ndak ngerti ya. Terus sing ngomongi sing nunggone itu juga nggak ada tuntunannya. Adakah talqin naik kuburan? Belum dijumpai. Yang ada mendoakan, mohonkan ampun untuk dia karena akan ditanya. Ya wong kafir nggak boleh untuk didoakan, musyrik nggak boleh didoakan. Makanya kita wajib berdoa dari siksa jahanam. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnahnya orang hidup. Itu ada catatan kaki, fitnah kehidupan adalah apa yang menimpa seseorang di dunia berupa godaan dunia dan hawa nafsu. Cari harta, nggak mikir halal haram, yang penting entok dan seneng, itu fitnah kalau gitu. Bila sudah punya harta, nggak mikir halal haram, punya kesempatan korupsi sampai triliunan, ujung-ujungnya untuk apa? Pesta makan dan pesta zina. Apa ujung-ujungnya? Pesta makan dan pesta zina, itu yang dicari. Itu fitnah orang hidup. Dan itu yang paling banyak. Termasuk fitnah orang hidup, selain fitnah harta, juga fitnah syubhat. Nggak paham agama sehingga terperosok pada bid'ah. Itu termasuk fitnah dunia. Kalau fitnah syahwat itu adalah harta, makan, dan zina, itu fitnah syahwat. Harta, makan, syahwat. Itu pokoknya itu. Penarik syahwat ya, hartanya banyak, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, bajunya bagus, tabungannya bagus, nanti menarik menjanji-janji sana sini, ujung-ujungnya makan dan zina. Itu fitnah dunia namanya syahwat. Kalau syubhat yaitu kekacauan beragama, apalagi kesyirikan, kebid'ahan, itu fitnah dunia. Berikutnya, wa min fitnatil mahya wal mamat. Apa fitnah kematian? Adalah ujian di dalam alam kubur dan pertanyaan kepada sepasang malaikat. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma ilmuka bihadzal rajul. Sapa yang kamu sembah, agama yang kamu peluk apa, laki-laki ini siapa, nanti akan ditanyakan. Bilang tidak belajar nggak bisa menjawab, dan kita sebutkan di depan, maka dapat siksa kubur. Apa bentuk siksa kubur? Siapi tukang pukul malaikat yang buta, bisu, tuli, ngangkat pukul, adakan gunung remek. Bagaimana manusia? Pukul remek, dibikin utuh, pukul lagi, remek, dibikin utuh, pukul lagi. Bila manusia diberi kemampuan mendengar jeritan sakitnya, raungan ketika dipukul, begitu dengan langsung pingsan, saking mengerikan. Itu siksa kubur. Semua bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Sering ada uji coba, kucing dicedeknya berat-berat kudu mlayu. Kenapa? Krungu. Sering ada uji coba seperti itu. Merot-merot, kenapa? Mendengar. Siksa yang mengerikan, wallahu a'lam. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan memohon kepada Allah untuk dilindungi dari jeleknya fitnah dajjal. Di situ keterangannya fitnah dajjal ada hal-hal luar biasa yang terjadi pada dajjal yang menyesatkan banyak orang dan mereka mengikutinya
manakala dia mengklaim sebagai Tuhan. Dajjal sudah ada di zaman Nabi SAW. Beliau sudah menceritakan tentunya dengan wahyu. Tamim Ad-Dari, pengalaman dia mengarungi laut, kena ombak, pecah, terdampar di pulau terpencil, itu juga ketemu Dajjal, ketemu jasasah, makhluk full rambut, nggak ngerti depan belakangnya, laki atau perempuan, embuh. Begitu terdampar, kamu ditunggu orang di sana. Ada orang itu pendekar, pendek kekar. Apa pendekar? Pendek kekar, terbelenggu dan meloncat-loncat. Begitu dekat ditanya perihal dengan kebun baisan, sungai Zuhur, bagaimana kondisi Arab. Dijawab, ada Nabi hijrah di Madinah. Akhirnya kata Dajjal, gimana dia diperangi? Nah, sebaiknya kamu mengikuti dia. Itu pesannya Dajjal. Maka mendorong Tamim akhirnya menjumpai Nabi dan akhirnya cerita. Apa kata Nabi? Cocok toh sing tak ceritane karo pengalaman Jarir sing siapa tadi? Siapa tadi? Siapa tadi? Persis kan? Begitu persis. Kapan Dajjal itu muncul? Ya termasuk tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar. Sejak matahari terbit dari barat, ada masanya Imam Mahdi. Tapi kita tidak usah nunggu. Kenapa? Bahayanya pol. Belum beriman, tahu matahari terbit dari barat, langsung iman dadaan, nggak diterima. Bila sebelumnya belum beriman. Ada hewan bicara, manusia telah kufur, berarti nggak ada orang yang dakwah manusia kena diomong, nanti sing dakwai hewan. Ada api menggiring manusia, mandek ya mandek, jalan ya jalan. Termasuk munculnya Dajjal membuat pengerusakan selama 40 hari. Ada sehari lamanya setahun, ada sehari lamanya sebulan, ada sehari lamanya seminggu, sisanya hari-hari biasa. Gerakannya seperti kilat, seluruh dunia akan dijelajahi. Promosi ketuhanan. Nggak ikut, Dajjal pergi, harta terbawa. Makanya orang yang menuhankan harta itu jadi pengikutnya. Kenapa? Harta terbawa sapa sing kuat. Sementara mukmin nanti dengan zikir Allah berikan kekenyangan, memberikan kenyang. Sebagaimana Allah mampu membuat malaikat dengan tasbih, malaikatnya nggak usah makan. Ada peragaan api dan air, mukmin suruh memilih api sambil memejamkan kepala, ndingkluk, masuklah, nanti kamu jumpai kondisi yang dingin. Sing tanpa air itu adalah api. Dan jangan ketemu, karena enggak kuat untuk menahan godaan fitnahnya. Sampai kuburan dipukuli keluar. Nah, itu Tuhanmu, sembahlah. Sampai promosinya begitu. Permainan dengan setan. Bukannya mengembalikan roh ke jasadnya, bukan. Tidak bisa roh kembali ke jasadnya di dunia. Dan sudah berada di alam kubur. Itu permainan dengan setan. Makanya pada hari Jumat itu ada benteng setia, termasuk membaca surah Al-Kahfi. Tapi jangan dibaca tok, resapi apa isinya. Ujung-ujung itu adalah ketauhidan. Dan berbagai macam keterangan yang lain tentang masalah Dajjal. Itu perkara yang sangat bahaya. Makanya ketika doa sebelum salam itu supaya direnungi dengan sebaik-baiknya. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan malam ini, kelanjutan pembahasan. Soalnya kita lanjutkan kesempatan akan datang, termasuk masalah salam, bentuk salam, dan yang lain-lain itu akan menjadi materi berikutnya. Ada tanggapan? Disilahkan. Luar tema. Ya, pokoknya nggak sulit-sulit, nggak bisa, nggak usah.
dia butuh modal untuk pembelian material. Dia tawarin ke perusahaan B dengan perjanjian bahwa perusahaan B ini memodali untuk pembelian material, nanti pada saat profit nanti akan di-share 10%. Perusahaan B ini untuk mengamankan juga kondisi keuangannya boleh mau membantu perusahaan A, tapi harus adanya jaminan, misalnya atau bangunan atau aset perusahaan itulah. Karena kita tahu bahwa walaupun dia memang sudah perusahaan A ini dia memprediksikan bahwa dia akan ada profit, tapi kita korupsi proyek itu dinamis, kita nggak bisa jadi di tengah jalan itu ada sesuatu yang misalnya profit kita mengharapkan sekian nilainya, ternyata ada hambatan di tengah jalan akan berkurang gitu. Nah, kita perusahaan P ini dengan meminta jaminan itu hukumnya kayak gimana, atau perlu atau hukumnya seperti apa? Nggak boleh, itu termasuk riba itu. Riba. Itu sifatnya akan minta untung atas nama meminjami dan jaminan. Pinjam, minta jaminan, bila untung ada pembagian. Wah, itu riba itu. Riba. Yang nggak riba gimana? Ya kerjasama, modal nanti untung ya dibagi bareng, rugi ya dipikul. Ah, begitu mestinya. Jadi perusahaan ini membantu terlebih dahulu dia lakukan analisa memang kira-kira untung apa enggak gitu. Jadi tidak perlu harus ada jaminan gitu. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Itu atas nama meminjami, minta jaminan, nanti bila untung juga kena jatah gitu kan. Oh, itu riba itu. Enggak boleh. Kalau apa lagi. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.